Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Tidak, itu bukan mata berwarna merah gelap, sebaliknya itu, hanya setelah Qin Yu dengan hati-hati memeriksa pria berjubah ungu di hadapannya, dia menemukan bahwa mata pria itu memancarkan cahaya merah samar. Mata pria berjubah ungu itu sebenarnya berwarna hitam. Namun saat pria berjubah ungu itu memandang Qin Yu, matanya memancarkan cahaya merah samar. Karena itu ketika Qin Yu pertama kali melihat pria berjubah ungu itu, dia mengira matanya berwarna merah tua, memancarkan lampu merah. Qin Yu terkejut. Qin Yu mengenal banyak orang, namun sangat sedikit dari orang yang dia kenal memiliki mata yang memancarkan sinar merah. Fei Fei itu benar Fei Fei. Bentuk asli Hou Fei adalah kera air bermata api. Ketika dia dengan hati-hati memeriksa sesuatu, mata hitam aslinya akan memancarkan cahaya merah samar. Junior ini adalah Qin Yu, apakah senior? Mungkin senior Unfeathered Exalted Celestial. Qin Yu membungkuk dengan hormat. Sudut mulut pria berjubah ungu itu sedikit terangkat. Tatapannya tertuju pada Qin Yu. Qin Yu, lumayan. Seperti yang Anda bayangkan, akulah surgawi yang tak terkekang. Ayo duduk dan mengobrol. Celestial Agung yang tidak terkekang ini tersenyum. Qin Yu tidak dapat merasakan sedikit pun penindasan darinya. Seolah-olah pria berjubah ungu ini adalah manusia biasa. Pada saat ini surgawi yang tak terkekang telah mengambil tempat duduk. Dia melirik Qin Yu menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum ringan. Ayo duduk. Iya, Qin Yu segera duduk di kursi. Anda tidak perlu terlalu berhati-hati. Bayangkan saja Anda sedang mengobrol dengan senior klan Anda sendiri. The Unfeathered Exalted Celestial bisa merasakan Qin Yu terlalu berhati-hati. Jangan terlalu berhati-hati. Qin Yu merasa pahit di hatinya. Astaga, pria di hadapannya ini adalah Celestial Agung. Bahkan Dewa Pengrajin Cheu Yuan tidak pernah sekalipun bertemu dengan Dewa Langit. Ketika Langit Agung yang tak terkekang mengatakan Qin Yu untuk bersantai, itu hanya menyebabkan Qin Yu merasa bahkan kurang santai. The Unfeathered Exalted Celestial mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Anda bisa dianggap cukup baik. Di hadapan saya setidaknya Anda berhasil mencapai penampilan yang tidak terganggu. 8 Kaisar Agung Sage mereka bahkan tidak dapat mencapai penampilan tanpa gangguan di hadapanku. Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. 8 Kaisar Agung Sage, The Unfeathered Exalted Celestial melanjutkan sambil tersenyum. Kali ini alasan terpenting mengapa saya memutuskan untuk bertemu dengan Anda adalah karena Anda telah berhasil melangkah ke langkah 99 dari langkah penerbangan yang menghubungkan surga. Menurut aturan yang kami buat, karena Anda telah berhasil mencapai puncak Heaven Connecting Flight of Steps, salah satu dari kami 3 Langit Agung harus datang menemui Anda. Jadi aku datang untuk menemuimu. Qin Yu hanya bisa membiarkan dirinya tersenyum. Saat ini dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak yakin harus berkata apa dan bagaimana mengatakannya. Qin Yu, masalah tentang pencarian pengantin pria, karena kakak bela diri tertua saya relatif tertarik padanya, kakak bela diri kedua saya dan saya juga menjadi tertarik padanya. Saat Celestial Agung yang tidak terkekang mengatakan ini, senyum Qin Yu telah berhenti. Qin Yu bisa menebak bahwa orang-orang yang disebut kakak perkawinan tertua dan kakak bela diri kedua hanya bisa menjadi hukuman guntur langit yang diagungkan dan bulu mengambang surgawi yang diagungkan. Hati Qin Yu mulai bergerak. Celestial Agung yang tidak terkekang ini mengatakan bahwa surga yang ditinggikan bulu terapung relatif tertarik pada pencarian pengantin pria yang menyebabkan dia dan hukuman petir Exalted Celestial menjadi tertarik juga. Hanya dari ini orang dapat mengatakan bahwa Celestial Bulu Terapung memiliki status yang jauh lebih tinggi. Hanya mengapa Floating Feathers Exalted Celestial tertarik pada pencarian pengantin pria? Qin Yu tidak dapat memahami mengapa. Mungkin pencarian pengantin pria akan sangat berpengaruh pada alam ilahi,
Tapi mengapa Floating Feathers Exalted Celestial itu mungkin tertarik padanya? Saya berpikir mengapa kakak bela diri tertua saya tertarik dengan pencarian pengantin pria. The Unfettered Exalted Celestial mulai mengerutkan kening. Sayangnya saya tidak dapat memahami mengapa. Qin Yu melihat ini surgawi mulia yang tak terkekang di hadapannya. Qin Yu tahu bahwa Unfettered Exalted Celestial adalah orang yang berhasil menangkap kesempatan dan menjadi Exalted Celestial baru dalam perang 6 kuadriliun tahun yang lalu. Ketika saya mengikuti kakak bela diri tertua dan juga mulai memperhatikan pencarian pengantin pria ini, saya datang untuk memperhatikan Anda. The Unfettered Exalted Celestial tersenyum sambil melihat ke Qin Yu. Saat aku memperhatikanmu, aku secara alami juga memperhatikan kedua saudaramu yaitu Hou Fei dan He Yu. Qin Yu benar-benar fokus. Dia sedikit khawatir mengapa surga yang tak terkekang ini menyebut Fei Fei dan Xiao Hei. Qin Yu, meskipun kecepatan kultivasi Anda cepat, Anda juga bisa dianggap sebagai seseorang yang telah melalui banyak pasang surut. Dengan demikian kecepatan kultivasi Anda masih bisa dianggap berada dalam logika. Namun ada satu hal yang membuat saya bingung. Kakakmu itu He Yu, sepertinya dia memiliki pemahaman tentang hukum duniawi, kan? The Unfettered Exalted Celestial mengerutkan kening. Hati Qin Yu melonjak. Jalur tombak cahaya mengalir He Yu tepatnya adalah penggunaan hukum duniawi. Menurut alasan seseorang tidak dapat memahami hukum duniawi tanpa mencapai tahap God King. Saya juga pernah bertanya kepada kakak bela diri tertua saya tentang masalah ini. Tanggapan dari kakak bela diri tertua saya juga membuat saya bingung untuk beberapa waktu. Haha, saya berbicara terlalu banyak. The Unfettered Exalted Celestial tersenyum saat dia mengatakan itu. Tanggapan kakak bela diri tertua. Qin Yu menjadi penasaran. Bagaimana tepatnya jawaban dari Floating Feathers Exalted Celestial? Senior Unfettered Exalted Celestial. Qin Yu membuka mulutnya. The Unfettered Exalted Celestial melihat bahwa Qin Yu telah berbicara, matanya bersinar. Apa itu? Hadiah. Yang paling diinginkan Qin Yu adalah hadiah yang dianugerahkan oleh Celestial Agung. Tujuan pertemuannya dengan Unfettered Exalted Celestial tepatnya adalah ini. Namun meskipun Unfettered Exalted Celestial mengatakan banyak hal kepadanya, dia tidak menyebutkan apapun tentang hadiah itu. Qin Yu juga mulai menjadi cemas. Jika dia tidak mendapatkan hadiah, bagaimana dia akan menangani penggeledahan pengantin pria? Meskipun dia melihat Celestial Agung, jika dia tidak mendapatkan hadiah, dia masih tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tempat kandidat yang dipilih pertama melawan Zhou Xian. Namun bisakah Qin Yu secara pribadi menyebutkan tentang menginginkan hadiah? Senior Unfettered Exalted Celestial, aku ingin tahu tentang apa yang dikatakan kakak tertua senior. Saya juga bingung bagaimana Xiao Hei mampu memahami sebagian dari hukum duniawi. Qin Yu mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak mampu meminta hadiah. Jejak senyum melintas di mata Unfettered Exalted Celestial. Sebagai Celestial Agung, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Yu? Namun Unfettered Exalted Celestial masih mempertahankan ekspresi datarnya saat dia berkata, "Apa kata kakak bela diri tertua saya?" Ketika kakak kedua saya dan saya bertanya kepada kakak bela diri tertua saya tentang masalah ini, dia berkata ada alasan untuk ada sesuatu. Tidak perlu bertanya tentang itu, juga tidak perlu menyelidiki. Pasti ada alasan untuk ada sesuatu. Qin Yu terkejut dengan reaksi dari Floating Feathers Exalted Celestial. Segera setelah itu Qin Yu menjadi penasaran. Mengapa Celestial mulia yang tidak terkekang dan hukuman petir Exalted Celestial pergi dan menanyakan surgawi yang mengambang, pada saat mereka menjadi bingung. Qin Yu menundukkan kepalanya dan menghirup udara. Celestial yang mulia. Qin Yu mengangkat kepalanya dan menatap surgawi yang tak terkekang. The Unfettered Exalted Celestial masih memiliki senyum ringan di wajahnya.
Melihat ekspresi Qin Yu saat ini, ia bahkan menampilkan ekspresi bingung ke Qin Yu. Sepertinya dia bertanya ada apa. Namun mungkinkah Qin Yu meminta hadiah? Kegelisahan. Haha, The Unfettered Exalted Celestial tiba-tiba mulai tertawa. Benar-benar lucu, Qin Yu, jika ada cermin Anda harus melihat ekspresi wajah dan ekspresi mata Anda saat ini itu benar-benar lucu. Haha, The Unfettered Exalted Celestial tiba-tiba mulai menahan perutnya saat dia tertawa keras. Tawanya sangat dilebih-lebihkan, ayo lihat sendiri. The Unfettered Exalted Celestial melambaikan tangannya. Banyak tetesan air berkumpul. Mereka membentuk cermin. Cermin itu berisi ekspresi Qin Yu sebelumnya. Gugup antisipasi, ragu-ragu, cemas, tatapan itu, ekspresi wajah itu sungguh luar biasa. Kalau begitu aku tidak akan menggodamu lagi. Saya juga tahu untuk apa Anda semua yang berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria datang ke sini. The Unfettered Exalted Celestial membalik tangannya. Labu berwarna perunggu muncul di telapak tangannya. Tatapan Qin Yu segera tertuju pada labu itu. The Unfettered Exalted Celestial menghela nafas, meskipun kita adalah Celestial yang ditinggikan, tapi treasure spiritual Grandmiss ini adalah item yang dilahirkan oleh dunia. Kami juga hanya memiliki sejumlah kecil dari mereka. Jade Spring God ini adalah harta karun spiritual nenek yang berhasil saya temukan secara tidak sengaja saat saya mengembara di kosmos. Kamu bisa memilikinya. Jade Spring God itu mulai mengambang dari tangan Unfettered Exalted Celestial. Ini langsung melayang ke Qin Yu. Qin Yu menerima Jade Spring labu dan segera meneteskan setetes darah di atasnya. Meneteskan darah seseorang di atasnya hanyalah langkah pertama untuk memurnikan harta karun spiritual nenek. Namun begitu dia meneteskan darah di atasnya, setidaknya dia akan mengendalikan labu musim semi giok. The Jade Spring labu itu mampu melepaskan Jade Spring dinding serangan. Qin Yu segera memahami fungsi umum dari Jade Spring labu. Pada saat yang sama dia juga melakukan evaluasi kasar terhadap Jade Spring God. Jade Spring God ini adalah harta spiritual Grandmiss kelas 2. Untuk dapat memberiku harta karun spiritual nenek kelas 2 itu sudah sangat bagus. Qin Yu sangat puas. Itu karena dia tahu bahwa harta karun spiritual nenek tingkat pertama sangat langka di seluruh alam ilahi. Mayoritas God Kings di alam ilahi menggunakan treasure spiritual Grandmiss kelas 2 sebagai senjata mereka. Dewa pengrajin Cheu Yuan hanya dikenal sebagai dewa pengrajin karena dia berhasil membuat harta karun spiritual nenek kelas 1. Dari sini orang bisa mengatakan betapa langka harta karun spiritual Grandmiss kelas 1. Kalau begitu aku curiga kamu sangat puas sekarang setelah kamu mendapatkan Jade Spring God ini kan? The Unfettered Exalted Celestial berkata dengan senyum ringan. Kamu bisa keluar sekarang. Qin Yu membalik tangannya dan mengambil Jade Spring labu. Dia kemudian membungkuk dan berkata, terima kasih. Terima kasih Senior Unfettered Exalted Celestial. The Unfettered Exalted Celestial melambaikan tangannya dan berkata, Anda bisa pergi. Qin Yu segera membungkuk sekali lagi. Dia kemudian berbalik dan pergi. Namun ketika dia mencapai pintu masuk taman surgawi yang tak terkekang itu berbicara. Qin Yu, sebelum Anda pergi izinkan saya memberitahu Anda tentang hal lain. Qin Yu segera berhenti. Dia berbalik dan memandang Unfettered Exalted Celestial. Senior Unfettered Exalted Celestial, silakan. The Unfettered Exalted Celestial tersenyum dan berkata, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kakak tertua saya sangat tertarik dengan pencarian pengantin pria ini. Jadi kali ini tidak hanya kakak bela diri kedua dan saya, bahkan kakak bela diri tertua saya berada di salah satu pulau yang mengelilingi istana laut gunung. Floating Feathers Exalted Celestial ada di salah satu pulau di sekitar Mountain Sea Palace. Qin Yu sangat terkejut. Tentu saja karena kakak tertua saya adalah kakak bela diri tertua saya, jika dia ingin melihat Anda secara alami akan mengetahuinya.
Jika dia tidak ingin melihatmu maka kurasa bahkan jika kamu mencari di 3.000 lebih pulau di sekitarnya kamu masih tidak dapat menemukannya. The Unfettered Exalted Celestial tersenyum dan berkata, alasan kenapa aku memberitahumu ini adalah untuk memberitahumu agar tidak buru-buru kembali dan terus tinggal di sini. Mungkin Anda bisa menemukan Floating Feathers Exalted Celestial. Jika Anda bisa bertemu dengannya maka Anda akan sangat beruntung. Kakak bela diri tertua saya tidak miskin seperti saya dan kakak bela diri kedua saya miskin. Qin Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun Qin Yu dapat mengatakan betapa beruntung dan indahnya hal itu jika seseorang dapat menemukan Floating Feathers Exalted Celestial yang misterius. Bulu terapung surgawi yang mulia seharusnya memiliki lebih banyak harta daripada hukuman guntur langit agung dan surgawi tak terkekang. Tidak heran jika Zhou Xian masih tetap di sini bahkan setelah mendapatkan hadiah dari God King hukuman guntur. Qin Yu tiba-tiba menyadari. Terima kasih Senior Unfettered Exalted Celestial atas bimbingan Anda. The Unfettered Exalted Celestial sedikit tersenyum. Dia kemudian menghilang dari taman. Qin Yu keluar dari istana tidak terkekang. Dia melihat ke bawah. Saat ini ada sekelompok orang yang berdiskusi satu sama lain di sekitar istana Laut Gunung. Ketika Qin Yu keluar sekelompok orang ini semua mengarahkan pandangan mereka ke arah Qin Yu. Setelah menuruni tangga Qin Yu berjalan ke Duan Muyu dan mereka. Saudara Qin Yu selamat. Kui Yin Hou berkata dengan tawa nyaring. Duan Muyu dan Shen Tufan juga melihat Qin Yu dengan senyum di wajah mereka. Duan Muyu itu bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Saudara Qin Yu apakah Anda berhasil mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Celestial Agung setelah bertemu Celestial Agung yang tak terkekang? Tiba-tiba telinga orang-orang di sekitarnya terangkat. Zhou Xian bahkan menatap Qin Yu dengan tatapan terbakar. Qin Yu sedikit tersenyum. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan labu perunggu. Tatapan selusin orang lebih terfokus pada labu perunggu ini. Harta karun spiritual Grand Mist memiliki aura khusus untuk harta karun spiritual nenek. Selain itu senjata yang jarang dibuat akan tampak seperti labu. Labu mereka umumnya dilahirkan oleh dunia. Harta yang dilahirkan oleh dunia pada umumnya adalah harta karun spiritual Grand Mist. Duan Muyu dan mereka yang memiliki penglihatan yang bagus sudah membuat tebakan dalam pikiran mereka. Ekspresi Zhou Xian menjadi semakin jelek. Saudara Qin Yu Celestial Agung yang tak terkekang juga memberimu harta karun spiritual nenek. Kui Yin Hou berseru. Qin Yu mengangguk. Pengakuan Qin Yu orang-orang di sekitarnya langsung berteriak kekaguman. Beberapa orang yang berdiri jauh bahkan mulai berdiskusi satu sama lain. Orang lain telah memperoleh harta karun spiritual nenek yang diberikan oleh Celestial Agung. Mendengar diskusi suara rendah dari orang-orang di sekitarnya suasana hati Zhou Xian menjadi lebih buruk. Itu karena mayoritas orang berada di sisi Qin Yu saat Qin Yu telah mendaki Heaven Connecting Flight of Steps melalui ketekunan dan kekuatannya. Namun bagaimana dengan Zhou Xian? Dia mengandalkan hubungannya dengan Thunder Punishment Exalted Celestial. Zhou Xian itu sedang berjalan ke sini. Duan Muyu berkata pada Qin Yu dengan suara rendah. Qin Yu berbalik untuk melihat. Zhou Xian saat ini sedang berjalan ke arah mereka. Qin Yu ingin tahu apa yang direncanakan Zhou Xian ini. Setelah mendekati Qin Yu, Zhou Xian tersenyum. Sambil tersenyum cerah berkata, Saudara Qin Yu benar-benar selamat. Saya benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa Saudara Qin Yu akan mampu membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam ilahi mencapai puncak dari Heaven Connecting Flight of Steps dan kemudian bertemu dengan surgawi yang agung dan mendapatkan harta karun spiritual nenek oleh Exalted Celestial. Karena ini saya Zhou Xian mengagumi Saudara Qin Yu dari lubuk hati saya yang paling dalam. Qin Yu sedikit terkejut. Segera setelah itu dia mengangguk dan tersenyum. Mengapa Zhou Xian itu datang untuk memuji saya? Qin Yu bingung.
Qin Yu tidak percaya bahwa Zhou Xian ini akan setulus ini dan dia juga tidak percaya bahwa Zhou Xian mengaguminya. Saudara Qin Yu, Anda sudah mendapatkan hadiah yang diberikan oleh surgawi yang tak terkekang. Apakah Anda berencana untuk tinggal di sini atau Anda berencana untuk kembali? Qin Yu tiba-tiba mengerti sekarang. Tujuan kedatangan Zhou Xian ini adalah untuk itu. Jelas Zhou Xian ini sudah tahu bahwa Celestial bulu terapung berada di pulau sekitarnya. Zhou Xian berharap Qin Yu segera berangkat dari sini. Qin Yu menampilkan ekspresi terbangun karena terkejut. Dia kemudian menatap Duan Mu Yu dan mereka. Brother Duan Mu, Brother Kuyin, Brother Sentu, sebelumnya ketika saya melihat surgawi yang tak terkekang, surga yang mulia menyebutkan sesuatu kepada saya. Apa itu? Kuyin Hou, Duan Mu Yu, Sentu Fan, dan yang lainnya semua melihat ke arah Qin Yu. Hal-hal yang dikatakan oleh Celestial Agung, siapa yang tidak ingin tahu? The Unfettered Exalted Celestial mengatakan kepada saya bahwa kali ini selain Unfettered Exalted Celestial dan Thunder Hukuman Exalted Celestial berada di sekitarnya, bahkan Floating Feathers Exalted Celestial ada di salah satu dari 3.000 lebih pulau yang mengelilingi Mountain Sea Palace. Segera mata orang-orang di sekitarnya bersinar. Semuanya, jika kamu cukup beruntung untuk bertemu dengan bulu terapung surgawi, maka itu akan menjadi keberuntungan besar. Qin Yu tersentak dan berkata. Dia kemudian melihat ke Zhou Xian dan berkata dengan penampilan niat baik. Saudara Zhou Xian, sebaiknya Anda tidak buru-buru kembali dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mungkin Anda bisa menemukan Floating Feathers Exalted Celestial. Otot mata Zhou Xian sedikit bergetar. Namun dia masih tersenyum. Terima kasih, kepada saudara Qin Yu karena telah memberitahuku ini. Zhou Xian mengutuk dalam hatinya, Qin Yu, bahkan jika Anda telah memperoleh informasi ini dari surgawi yang tak terkekang, Anda tidak perlu memberitahu semua orang tentang hal itu. Itu karena peserta pencarian pengantin pria semuanya berkumpul di Pulau Levitation. Tidak ada satupun dari mereka yang repot-repot berjalan-jalan di 3.000 pulau lainnya plus di sekitarnya. Namun setelah mendapatkan informasi ini, kemungkinan besar orang akan pergi ke 3.000 lebih pulau lainnya untuk mencari Celestial bulu terapung. Awalnya Zhou Xian berencana menunggu 1 atau 2 tahun sebelum berpura-pura bosan dan kemudian pergi berjalan-jalan di pulau lain. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah masalah yang harus diketahui semua orang. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Terima kasih saudara Qin Yu, Duan Mu Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang tahu betapa berharganya informasi ini. Untuk Qin Yu bisa memberitahu mereka rahasia ini, mereka semua berterima kasih padanya. Saudara Duan Mu, kalian semua seharusnya tidak memiliki harapan yang terlalu boros. Orang macam apa itu Floating Feathers Exalted Celestial? Jika dia ingin bertemu dengan Anda, maka Anda tentu bisa bertemu dengannya. Jika dia tidak ingin bertemu dengan Anda, bahkan jika Anda mencari melalui ke 3.000 pulau lebih, Anda mungkin masih tidak dapat bertemu dengannya, kata Qin Yu. Pada saat ini dua sosok langsung terbang melintasi langit. Qin Yu langsung tahu dengan pandangan sekilas bahwa kedua orang itu pasti pergi untuk menemukan bulu terapung surgawi. Sepertinya ada orang yang menjadi cemas, kata Duan Mu Yu sambil tersenyum. Karena dua orang telah berangkat segera, lebih banyak orang menjadi tidak dapat menahan diri lagi. Satu persatu mereka melayang ke langit dan terbang menjauh dari Pulau Levitation. Zhou Xian itu juga tidak bisa menahan diri. Dia sedikit mengangguk ke Qin Yu dan kemudian juga melonjak ke langit dan terbang. Saudara Qin Yu, haruskah kita berangkat juga? Kuyin Hou berkata. Tentu, Qin Yu, Duan Mu Yu, Kuyin Hou, dan Sentu Fan semuanya membumbung tinggi ke langit. Mereka memulai perjalanan mencari bulu terapung surgawi di sekitar 3.000 lebih pulau dari Istana Laut Gunung. Waktu berlalu, awalnya mereka berempat bersama. Belakangan mereka juga berpisah. 3.000 lebih pulau, masing-masing mencakup wilayah yang cukup luas.
Untuk benar-benar mencari sebuah pulau membutuhkan waktu yang lama. Dalam sekejap mata 3 tahun telah berlalu. Dalam waktu 3 tahun 18 kandidat untuk pencarian pengantin pria telah mencari lebih dari 3.000 pulau berkali-kali sekarang. Namun tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan Floating Feathers Exalted Celestial. Atau mungkin seseorang mungkin pernah bertemu dengan Floating Feathers Exalted Celestial tetapi tidak mempublikasikannya. Suara air sungai yang mengalir. Qin Yu diam-diam berjalan di samping sungai. Dia memandangi wilayah bunga yang indah di samping sungai dan merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Jika Floating Feathers Exalted Celestial tidak ingin bertemu dengan saya maka tidak peduli seberapa keras saya mencoba saya tetap tidak akan dapat bertemu dengannya. Qin Yu menghela nafas. Melihat bahwa ada sepotong padang rumput hijau di hadapannya Qin Yu berjalan ke sana dan kemudian dengan santai berbaring. Qin Yu tidak cemas karena dia sudah mendapatkan harta karun spiritual nenek. Aku hanya tidak tahu apakah jade spring labu milikku atau tongkat hitam Zhou Xian lebih baik. Qin Yu tidak memiliki kepastian di dalam hatinya. Qin Yu ingat dengan jelas bahwa Celestial Agung yang tidak terkekang telah mengatakan sebelumnya, bahwa surga yang ditinggikan bulu mengambang tidak miskin seperti dia dan hukuman guntur surgawi yang ditinggikan. Saudara Qin Yu kebetulan sekali. Mendengar suara itu Qin Yu mendorong dirinya sendiri ke posisi duduk dan melihat ke suara itu. Itu adalah Duanmu Yu. Brother Duanmu, apakah Anda berhasil bertemu dengan bulu terapung surgawi? Duanmu Yu berjalan ke sisi Qin Yu dan juga duduk. Haha, The Floating Feathers Exalted Celestial bukanlah seseorang yang dapat Anda temui hanya karena Anda ingin. Qin Yu segera mengerti bahwa Duanmu Yu juga tidak mengalami Floating Feathers Exalted Celestial. Duanmu Yu masih memiliki sedikit senyum di wajahnya. Untuk bisa melihat Floating Feathers Exalted Celestial akan menjadi berkah seseorang. Adapun tidak bertemu dengannya itu adalah masalah yang sangat biasa. Ayo saudara Qin Yu, mari kita minum-minum. Bagaimana menurut Anda? Dengan membalikkan tangannya kendi anggur dan cangkir anggur muncul di padang rumput. Qin Yu segera dalam mood minum. Mereka berdua mulai mengobrol dan minum satu sama lain di padang rumput ini. Bagi para ahli di alam ilahi waktu tidak terlalu berarti. Qin Yu dan Duanmu Yu minum bersama selama lebih dari 6 hari tanpa henti. Setelah minum selama lebih dari 6 hari berturut-turut mereka berdua sedikit mabuk bahkan saat berbicara. Brother Duanmu, saya memiliki masalah yang selalu ingin saya tanyakan kepada Anda. Namun itu adalah sesuatu yang sulit untuk ditanyakan. Mata Qin Yu agak kabur. Apapun itu silakan bertanya. Pada saat ini Duanmu Yu jarang sekali memiliki kepahlawanan. Ingat masalah ini kepala Qin Yu menjadi sedikit lebih sadar. Brother Duanmu, saya pernah mendengar tentang cinta luar biasa Anda. Saya bertanya-tanya, cinta luar biasa apa? Omong kosong. Duanmu Yu mengerutkan kening. Dia benar-benar langsung mengutuk. Seolah merasakan bahwa keadaan pikirannya agak salah. Duanmu Yu tersenyum ke Qin Yu. Saudara Qin Yu, maaf. Namun mayoritas orang dari alam ilahi menganggap itu sebagai semacam cinta yang luar biasa. Namun itu hanyalah masalah yang menggelikan. Itu hanyalah hubungan cinta yang sangat biasa. Wanita yang saya suka itu, dia sangat biasa-biasa saja. Saya di sisi lain sangat mulia. Namun akhirnya wanita itu mencampakkanku. Duanmu Yu memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia kemudian mengambil kendi anggur dan mulai meminumnya dengan kejam. Qin Yu tidak mengatakan apapun. Qin Yu dapat mengatakan bahwa masalahnya pasti tidak sesederhana apa yang dikatakan Duanmu Yu. Kadang-kadang saya mengutuknya. Namun terkadang saya juga mengutuk diri saya sendiri dan sekarang saya mengingatnya kembali. Haha, apakah ada cinta? Itu hanyalah ketertarikan timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Duanmu Yu berbicara dengan nada yang sedikit mendominasi. Persis seperti rumor yang beredar, Duanmu Yu ini tidak lagi percaya pada cinta.
Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Namun dengan pemahaman Qin Yu tentang temperamen Duan Mu Yu memang pria yang sangat sempurna. Jadi mengapa wanita itu meninggalkannya? Duan Mu Yu berhenti berbicara. Dia mulai terus minum dan minum. Setelah 2 jam penuh, Duan Mu Yu menatap Qin Yu. Qin Yu, biarkan aku bertanya padamu. Jika Anda menyukai seorang wanita dan akan melakukan segalanya untuknya namun dia tanpa perasaan meninggalkan Anda telah memberinya senjata yang bagus, obat-obatan untuk membantunya membantu pelatihannya. Namun terlepas dari apa yang telah Anda lakukan untuknya dia sama sekali tidak tergerak. Qin Yu sedikit terkejut, ada wanita seperti itu. Qin Yu bertanya dengan bingung. Seseorang harus tahu bagaimana menjadi puas dan bagaimana bersyukur. Untuk memperlakukannya dengan baik, apakah dia benar-benar tidak punya perasaan sama sekali? Suara Duan Mu Yu dalam dan rendah. Ketika saya berpisah dengannya saya tiba-tiba menyadari bahwa saya pasti terlalu memanjakannya. Yang saya tahu adalah mencoba membuatnya merasa bahagia sebanyak mungkin. Namun pada akhirnya saya tetap gagal. Ayah kekaisaran saya telah memberitahu saya sebelumnya bahwa tidak pantas untuk mengejar wanita seperti itu. Namun hati saya telah jatuh cinta padanya, lalu apa yang bisa saya lakukan? Duan Mu Yu memiliki ekspresi yang sedikit sedih. Saya percaya bahwa seorang pria hanya akan memiliki satu waktu di mana dia benar-benar akan jatuh cinta dengan seseorang. Ayo Qin Yu, ayo minum. Duan Mu Yu sekali lagi mengambil kendi anggur lagi. Qin Yu juga mengambil kendi anggur untuk menemani Duan Mu Yu. Hanya Qin Yu sedang meratapi Duan Mu Yu di dalam hatinya. Setengah bulan kemudian Qin Yu berpisah dari Duan Mu Yu. Keduanya sekali lagi mulai mencari bulu terapung surgawi di dalam 3000 pulau lebih. Hanya hubungan antara mereka berdua jelas tumbuh lebih dalam kali ini. Ketika seseorang mampu memberitahu orang lain rahasia hatinya, hubungan mereka berdua sudah berada pada level yang sangat intim. Untungnya aku bertemu Lir dan bukan kekasih Duan Mu Yu. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Jika dia jatuh cinta pada wanita seperti itu maka itu akan menjadi penderitaan yang menyakitkan. Bulu terapung langit agung. Di mana tepatnya Floating Feathers Exalted Celestial ini? Qin Yu mulai menyebarkan energi spasial dan mulai mencari dengan hati-hati. Namun terlepas dari seberapa keras dia mencari, dia masih tidak dapat menemukan keberadaan dari Celestial bulu terapung. Qin Yu terbang di langit. Dia dengan santai melihat ke bawah, ke permukaan di bawahnya. Dia terbang menjauh dari sebuah pulau. Dia terbang melewati lautan dan terbang ke pulau lain. Sekali lagi dia terus mencari. Hari-hari seperti ini terus berlanjut. 2 tahun lagi berlalu. Tidak satu pun dari 18 kandidat menyerah. Sebagai ahli dari alam ilahi mereka semua memiliki kesabaran yang luar biasa. Masing-masing dan setiap dari mereka masih dengan hati-hati mencari bulu terapung surgawi yang agung. Qin Yu mendarat di hutan di dalam pulau. Dia sedang berjalan di dalam hutan. Qin Yu tiba-tiba terkejut. Qin Yu telah menyebarkan energi tata ruang di sekelilingnya sepanjang waktu. Itu mencakup jarak beberapa ratus mil. Sebelumnya tidak ada orang dalam jangkauannya. Namun pada saat ini di lokasi sekitar 100 meter di depannya seseorang muncul. Teleportasi. Muncul begitu tiba-tiba. Orang ini sebenarnya tahu tentang teleportasi. Kalau begitu orang ini setidaknya adalah seorang God King. Qin Yu segera menjadi bersemangat. Mungkin orang ini mungkin adalah Floating Feathers Exalted Celestial yang legendaris. Qin Yu mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraannya. Qin Yu tidak berjalan lurus ke arah orang itu. Sebaliknya dia menunjukkan penampilan kausal dan dengan santai berjalan ke arah itu. Namun pria itu secara mengejutkan berjalan menuju Qin Yu. Dalam sekejap mata orang itu telah muncul di depan mata Qin Yu. Orang yang datang adalah seorang pemuda tampan dan berwajah suram. Dia mengenakan gaun hitam dengan punggung emas. Rambut perak panjangnya mencapai sampai ke pinggang.
Pemuda berambut perak ini memiliki sepasang mata berwarna perak. Di belakang kepalanya ada 3 tanduk hitam mirip jambul berbulu. Halo Qin Yu, pria di hadapannya ini sepertinya datang untuk menemukannya. Tuanku berkata bahwa saudara Qin Yu akan segera menikah. Karena itu dia memerintahkan saya untuk memberikan 3 hadiah untuk memberi selamat kepada saudara Qin Yu. Pemuda bermata perak berambut perak ini membalik tangannya dan kemudian 3 item muncul di udara tipis. Manik berwarna merah pedang pertempuran hitam dengan pancaran cahaya merah beredar melalui permukaannya dan gaun cantik yang memancarkan cahaya ungu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.